Bayangkan menjalani debut bersama timnas Indonesia, lalu langsung mencetak hat-trick di hadapan puluhan ribu pendukung. Tapi tunggu dulu, kemenangan Telaga Garuda atas Kamboja ternyata bukan hanya soal Mitchell Bakker. Ada satu sosok yang diam-diam menjadi dalang di balik pesta 5 gol Indonesia. Siapa sebenarnya otak permainan Garuda malam itu? Simak sampai akhir, karena ada fakta menarik yang bahkan mulai membuat media Vietnam waspada. Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, Piala AFF 2026, dan kabar sepak bola dunia lainnya. Timnas Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF 2026 dengan cara yang nyaris sempurna. Bermain di Stadion Pakansari, skuad Garuda tampil begitu dominan dan mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan 5-1. Namun kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin. Laga tersebut memperlihatkan wajah baru Timnas Indonesia di bawah John Hartman. Permainan lebih terorganisir, serangan lebih variatif, dan yang paling mencolok adalah efektivitas dalam memanfaatkan setiap peluang. Bahkan sejak menit-menit awal pertandingan, Indonesia langsung menunjukkan niat untuk menguasai laga. Belum genap 5 menit, publik Pakansari sudah bersorak. Mitchell Bakker membuka rekening golnya bersama Timnas Indonesia melalui sundulan tajam setelah menerima umpan matang dari Tom Haye. Gol cepat itu langsung mengubah ritme pertandingan. Kamboja yang awalnya mencoba bermain disiplin mulai kehilangan ketenangan. Dan Indonesia terus menekan tanpa memberi kesempatan lawan bernapas. Tak butuh waktu lama, Bakker kembali mencetak gol keduanya. Kali ini ia memanfaatkan umpan silang dari Eliano Reijgers yang dikirim dengan sangat presisi. Dalam waktu sekitar 15 menit, Indonesia sudah unggul 2 gol. Awal yang luar biasa. Namun pesta gol Garuda belum berhenti. Melalui situasi bola mati, Tom Haye kembali menunjukkan kual. Sepak pojok yang dilepaskannya meluncur akurat ke area berbahaya dan disambut sundulan Sandy Walsh. Gol ketiga Indonesia lahir. Sampai babak pertama usai, Garuda tampil sepenuhnya mengendalikan pertandingan. Meski sempat kebobolan akibat gol bunuh diri di awal babak kedua, Indonesia sama sekali tidak kehilangan momentum. Justru setelah itu permainan Garuda kembali meningkat. Mitchell Bakker melengkapi malam impiannya. Ia mencetak gol ketiga melalui sundulan keras setelah menerima umpan silang sempurna dari Tom Haye. Hat-trick pada laga debut. Sebuah pencapaian yang sangat jarang terjadi di level internasional. Sebelum pertandingan berakhir, Jens Raven ikut mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut memastikan kemenangan telak Indonesia dengan skor akhir 5-1. Namun jika Bakker menjadi bintang utama di papan skor, maka Tom Haye layak disebut sebagai arsitek kemenangan Garuda. Gelandang Persib Bandung itu tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia mencatat 3 assist. Masing-masing lahir melalui cara yang berbeda. Assist pertama berasal dari tendangan bebas yang meluncur sempurna ke kepala Mitchell Bakker. Assist kedua hadir lewat sepak pojok yang berhasil diselesaikan Sandy Walsh. Sedangkan assist ketiga datang dari permainan terbuka melalui umpan silang akurat yang kembali dituntaskan Bakker menjadi gol. 3 assist. 3 jenis umpan. Semua berbuah gol. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai membandingkan kualitas distribusi bola Tom Haye dengan gelandang-gelandang elit Eropa. Kemampuannya membaca ruang benar-benar menjadi senjata utama Indonesia. Menariknya lagi, ada kebiasaan unik yang dilakukan Tom Haye sebelum mengambil sepak pojok. Alih-alih meletakkan bola seperti kebanyakan pemain, Haye justru menaruh bola lebih masuk ke dalam garis lapangan. Sekilas terlihat sederhana. Namun posisi bola tersebut membuat sudut tendangan berubah sedikit sehingga menghasilkan lintasan bola Y. Detail kecil seperti inilah yang memperlihatkan betapa seriusnya Haye mempersiapkan setiap situasi bola mati. Dan hasilnya benar-benar terlihat di lapangan. Kamboja berkali-kali kesulitan mengantisipasi servis yang dilepaskannya. Jika melihat statistik internasionalnya, kontribusi Tom Haye memang terus meningkat. Kini ia telah mengoleksi 5 assist dari 18 penampilan bersama Timnas Indonesia. Jumlah yang memperlihatkan betapa pentingnya peran sang gelandang dalam membangun serangan. Menariknya, performa itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Musim sebelumnya bersama Persib Bandung, Haye juga mencatat 5 assist. Artinya, konsistensinya tetap terjaga baik di level klub maupun tim nasional. Kini mari kita kembali membahas Mitchell Bakker. Debut pemain muda berusia 19 tahun itu benar-benar sulit dipercaya. Datang sebagai wajah baru di lini depan Indonesia, Bakker langsung menunjukkan naluri predator di kotak penalti. Ia memang tidak terlalu banyak menguasai bola.
Namun ketika peluang datang, hampir semuanya berhasil dimaksimalkan. Dari 6 tembakan yang dilepaskannya, 4 mengarah ke gawang. Dan 3 diantaranya berubah menjadi gol. Efektivitas yang luar biasa. Tidak hanya tajam dalam penyelesaian akhir. Baker juga tampil cukup rapi dalam membangun permainan. Akurasi umpannya mencapai 90%. Ia berhasil menyelesaikan 9 dari 10 operan yang dilakukan. Selain itu, Baker juga menciptakan satu peluang emas untuk rekan setimnya melalui sebuah umpan kunci. Artinya, ia bukan sekadar finisher. Ia juga mampu ikut berkontribusi dalam membangun serangan. Dengan tinggi badan hampir 2 meter, Baker menjadi ancaman besar di udara. 2 dari 3 golnya lahir melalui sundulan. Postur tersebut membuat bek-bek Kamboja benar-benar kesulitan mengimbanginya. Tak heran jika setelah pertandingan usai, Baker langsung dinobatkan sebagai pemain terbaik. Sebuah penghargaan yang terasa pantas melihat kontribusinya sepanjang pertandingan. Namun kemenangan Indonesia bukan hanya tentang 2 pemain itu saja. Sandy Walsh juga tampil sangat impresif. Selain mencetak 1 gol melalui sundulan, bek tengah tersebut bermain sangat tenang sepanjang pertandingan. Akurasi umpannya mencapai 95%. Ia juga aktif membantu pertahanan melalui sapuan, intercept, blok, hingga duel udara. Penampilannya menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki bek yang bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga berbahaya saat menyerang. Secara keseluruhan, Indonesia benar-benar menguasai pertandingan. Penguasaan bola mencapai sekitar 67%. Garuda terus menekan sejak awal hingga akhir. Peluang demi peluang berhasil diciptakan. Jumlah tembakan Indonesia juga jauh lebih banyak dibandingkan Kamboja. Dominasi ini memperlihatkan bahwa permainan Indonesia kini semakin matang. Tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik, tetapi mampu membangun serangan dengan sabar melalui kombinasi operan pendek dan pergerakan tanpa bola. John Hartman pun mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Namun sang pelatih langsung mengingatkan agar tim tidak cepat puas. Menurut Hartman, turnamen baru saja dimulai. Setiap pertandingan harus diperlakukan layaknya final. Ia juga memuji semangat kebersamaan para pemain. Baginya, kekompakan tim menjadi modal terbesar untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya. Yang menarik, Hartman juga memberikan perhatian khusus kepada Mitchell Baker. Ia menyebut debut Baker sebagai sebuah malam yang sangat istimewa. Namun sang pelatih menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja banyak pihak. Mulai dari proses naturalisasi, dukungan federasi, hingga kerja keras pemain itu sendiri. Ucapan terima kasih juga disampaikan Hartman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menghadirkan Baker ke timnas Indonesia. Karena menurutnya, talenta seperti Baker bisa menjadi aset penting bagi masa depan Garuda. Performa Indonesia ternyata tidak hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri. Media Vietnam ikut menyoroti kemenangan telak tersebut. Mereka menganggap Indonesia telah mengirim sinyal kuat sebagai salah satu kandidat juara Piala AFF 2026. Sorotan terbesar tentu tertuju kepada Mitchell Baker. Media Vietnam menilai tinggi badan Baker menjadi senjata yang sangat berbahaya. Mereka juga mengakui kualitas Tom Haye yang terus menjadi motor permainan Indonesia. Menurut mereka, kombinasi pemain naturalisasi dengan kualitas individu yang tinggi membuat Indonesia menjadi lawan yang jauh lebih sulit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan mereka mulai menyebut pertandingan melawan Indonesia sebagai salah satu laga terberat di fase grup. Tentu saja pujian dari luar negeri menjadi kabar yang membanggakan. Namun tantangan sebenarnya masih panjang. Kemenangan besar atas Kamboja memang menjadi awal yang sangat positif. Tetapi konsistensi akan menjadi penentu apakah Garuda benar-benar mampu melangkah hingga meraih gelar juara. Satu hal yang pasti, laga ini memberikan harapan besar kepada seluruh pendukung timnas Indonesia. Tom Haye membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah. Mitchell Baker menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki penyerang muda yang sangat menjanjikan. Dan John Hartman mulai memperlihatkan identitas permainan yang ingin ia bangun bersama skuad Garuda. Kalau performa seperti ini bisa dipertahankan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang paling ditakuti sepanjang Piala AFF 2026. Menurut kalian, apakah Mitchell Baker akan kembali mencetak gol pada pertandingan berikutnya melawan Timor Leste? Dan mampukah Tom Haye mempertahankan performa luar biasanya hingga membawa Indonesia menjadi juara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.
Kalau kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, Piala AFF 2026, dan kabar sepak bola dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.